Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pendengar yang ada di sana, dimanapun kalian berada. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Fatmawati Aulia Daud dengan NIM 011, Vega Bintang Adi Saputra dengan NIM 027, dan Ahmad Syahabuddin dengan NIM 035 minta izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Islam dan kebudayaan. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, pertama-tama, apa sih pengertian Islam? Istilah Islam merupakan kata turunan yang berarti ketundukan, ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya patuh atau menerima dan memeluk Islam. Kata dasarnya adalah salima, yang berarti selamat dan sejahtera. Dari kata itu terbentuk kata masdar salamat. Dari uraian tersebut dapatlah kita tahu bahwa arti yang terkandung dalam kata Islam adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri, ketaatan, dan kepatuhan. Makna kata Islam intinya adalah berserah diri, tunduk, patuh, dan taat dengan sepenuh hati kepada kehendak ilahi. Kehendak ilahi yang wajib ditaati dengan sepenuh hati oleh manusia. Manfaatnya bukan untuk Allah sendiri, tetapi untuk kemaslahatan manusia itu sendiri sebagai agama wahyu yang terakhir. Syariat Islam memberi bimbingan kepada manusia mengenai semua aspek kehidupan. Agama Islam merupakan satu sistem akidah syariah dan akhlak yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dalam berbagai hubungan. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang menyatakan ketaatan kepada Tuhan dengan kitab Al-Quran sebagai panduan dan tuntunan yang keasliannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam merupakan nama bagi agama yang dikirim Tuhan dengan perantara wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk dikembangkan kepada umat manusia seluruhnya dan sepanjang masa. Pedoman pokok dan sumber hukum dalam agama Islam ialah kitab suci Al-Quran, dan kitab suci itu dijelaskan dengan perkataan, perbuatan, dan contoh teladan dari Nabi Muhammad SAW yang dinamakan hadis nabawi atau sunnatur rasul. Agama dianggap sebagai nilai dasar atau hak dasar setiap individu. Salah satunya adalah bebas menjalankan agama pilihannya. Tidak boleh ada paksaan kepada orang lain dalam memilih sebuah agama. Dalam syariat agama mengajarkan manusia dalam menegakkan kebenaran, keadilan, dan semua kebajikan. Demikian juga agama mengajarkan manusia untuk menghindari kejahatan. Tidak ada paksaan dalam berislam. Sebagaimana Allah berfirman, tidak ada paksaan dalam agama, kebenaran tampak jelas dari kesalahan. Islam ibarat istana yang sempurna, berfondasi akidah dan bertiang ibadah yang ikhlas. Keduanya berfungsi membentuk perilaku dan akhlak yang mulia. Islam mempunyai konsep keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, sehingga syariat dan undang-undangnya berfungsi menguatkan dan menjaga bangunan Islam demi kemaslahatan dunia dan akhirat. Dan kita berlanjut ke pengertian kebudayaan. Apa sih kebudayaan itu? Kebudayaan merupakan sebuah istilah yang berasal dari kata budaya yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa budaya adalah pikiran dan akal budi. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau
budi atau akal. Budi mempunyai arti akal, kelakuan, dan norma. Sedangkan daya berarti hasil karya cipta manusia. Dengan demikian, kebudayaan adalah semua hasil karya, karsa, dan cipta manusia di masyarakat. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia. Seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Ahli sosiologi mengartikan kebudayaan dengan keseluruhan kecakapan, yaitu adat, akhlak, kesenian, ilmu, dan juga lain-lain. Sedangkan menurut ahli sejarah mengartikan kebudayaan sebagai warisan atau tradisi. Bahkan ahli antropologi mengartikan budaya sebagai tata hidup, way of life, dan kelakuan. Kemudian, apa sih hubungan Islam dan kebudayaan? Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 148 mengakui bahwa masyarakat terdiri atas berbagai macam komunitas yang memiliki orientasi kehidupan sendiri-sendiri. Manusia harus menerima kenyataan keragaman budaya dan agama serta memberikan toleransi kepada masing-masing komunitas dalam menjalankan ibadahnya. Oleh karena itu, kecurigaan tentang sifat Islam yang anti-plural sangatlah tidak beralasan dari segi ideologis. Bila setiap muslim memahami secara mendalam etika pluralitas yang terdapat dalam Al-Quran, tidak perlu lagi ada ketegangan, permusuhan, dan konflik dengan agama-agama lain, selama mereka tidak saling memaksakan. Agama merupakan bidang yang dapat dibedakan dengan budaya, tetapi tidak dapat dipisahkan. Agama bernilai mutlak, tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Sedangkan budaya, sekalipun berdasarkan agama, dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Oleh karenanya, agama adalah kebutuhan primer. Di sisi lain, budaya adalah kebutuhan sekunder. Budaya bisa merupakan ekspresi hidup keagamaan. Dengan demikian, tinggi rendahnya ekspresi keberagaman seseorang terlihat dari tingkatan ekspresi budayanya. Oleh karena itu, dapat dikatakan, pertama, kebudayaan merupakan hasil karya, rasa, dan cita-cita manusia yang dapat berubah setiap waktu, ruang, dan tempat. Dengan adanya budaya, kehidupan manusia menjadi lebih terarah dan dapat tempat yang semestinya di mata manusia itu sendiri. Kedua, Islam bukan produk budaya, namun budaya timbul dapat terinspirasi dari efek adanya agama itu sendiri. Islam dalam menanggapi budaya memberi batasan-batasan yang jelas dalam implementasinya. Dalam konsep Ikhwanul Muslimin dikenal dengan thawabit dan mutaghayyirat. Artinya Islam memberikan batasan antara yang tidak boleh diubah, yaitu thawabit karena bersifat prinsip seperti akidah, usul yang tegas, yang tidak menerima takwil, penggantian, perubahan kapanpun dan dimanapun serta oleh siapapun. Seperti rukun iman ataupun bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Sedangkan mutaghayyirat memberikan fleksibilitas terhadap perkembangan zaman, termasuk kebudayaan. Dalam khasanah keislaman, budaya biasa dinamakan dengan urf. Qardawi menjelaskan bahwa urf merupakan kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian dijadikan adat istiadat turun-temurun, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, baik umum maupun khusus. Karena urf merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari manusia, maka dalam merumuskan hukum
Para usuliyun memposisikan urf sebagai salah satu instrumen penting. Hal ini dapat dilihat dari konsepsi yang dijabarkan oleh usuliyun. Selain itu, pentingnya posisi urf juga dapat dilihat dari munculnya kaidah usul yang menyatakan al-adatu muhakamah. Agama dan kebudayaan mempunyai dua persamaan, yaitu keduanya adalah sistem nilai dan sistem simbol. Keduanya mudah sekali terancam setiap kali ada perubahan. Agama dalam perspektif ilmu-ilmu sosial adalah sebuah sistem nilai yang memuat sejumlah konsepsi mengenai konstruksi realitas, yang berperan besar dalam menjalankan struktur tata normatif dan tata sosial, serta memahamkan dan menafsirkan dunia sekitar. Sementara seni tradisi merupakan ekspresi cipta, karya, dan karsa manusia yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan religius, wawasan filosofis, dan kearifan lokal. Kemudian, bagaimana sih Islam dan kebudayaan di masa Rasulullah? Sebelum Islam datang dan Nabi Muhammad diutus oleh Allah, negara Arab telah mempunyai kebudayaan yang sangat jahiliyah, seperti membunuh hidup-hidup anak perempuan yang baru lahir dengan alasan bahwa anak perempuan itu tidak bisa ikut berperang. Ada lagi kebudayaan menyembah berhala, menjual belikan perempuan, dan lain-lain. Setelah Nabi diutus dan agama Islam datang di tengah-tengah masyarakat Arab, semua tradisi di atas dihapus oleh Rasulullah. Perjuangan Rasulullah dalam menghapus tradisi di atas dan menyebarkan luas Islam tidaklah mudah. 13 tahun Rasulullah dakwah di Mekah, Rasulullah mengalami banyak rintangan seperti dicaci maki, dilempar kotoran unta, diboikot oleh penduduk Mekah, bahkan sampai mau dibunuh oleh penduduk Mekah. Pada tahun 10 pasca kenabian, ada ayat Al-Quran yang menyuruh Nabi untuk berhijrah. Beliau berhijrah ke Thaif dengan Zaid bin Harisah. Ketika sampai di kota Thaif, Rasulullah mendapat sambutan yang tidak mengenakan. Beliau dicaci maki dan dilempari batu sampai mengenai kepala beliau hingga berdarah. Rasulullah lalu kembali ke Mekah dengan hati yang sangat sedih. Pada tahun 622, tepatnya 1 Muharram, Rasulullah hijrah lagi dari Mekah ke Madinah. Sebelum hijrah, Rasulullah sudah berkomunikasi dengan penduduk Madinah melalui perjanjian Baitul Aqobah. Ketika Nabi mau hijrah, banyak sekali rintangan yang beliau hadapi, mulai dari pembunuhan dan lain-lain. Sesampainya Rasulullah di kota Madinah yang pada saat itu sebelum Nabi hijrah bernama Yasrib, Rasulullah disambut dengan lantunan lagu Tolak al-Badru oleh masyarakat Yasrib. Setibanya beliau di kota Yasrib, hal pertama yang dilakukan Rasulullah adalah mengubah nama dari Yasrib menjadi Madinatul Munawwaroh. Setelah itu, beliau melanjutkannya dengan membangun masjid sebagai tempat beribadah dan menuntut ilmu. Setelah itu, Nabi membuat piagam Madinah. Masyarakat Madinah menerima Islam sebagai agama baru mereka dengan baik hingga Islam mencapai kejayaannya. Islam yang ada di Indonesia merupakan hasil dari proses dakwah yang dilaksanakan secara kultural, sehingga Islam di Indonesia mampu berkembang dengan menyebar serta banyak dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia dalam waktu yang cukup singkat. Karena kehadiran Islam di Indonesia yang pada saat itu budaya lokal sudah
dianut masyarakat Indonesia mampu masuk secara halus tanpa kekerasan. Hal ini berkat dari ajaran Islam yang sangat menghargai akan pluralitas suatu masyarakat. Suku-suku bangsa Indonesia, khususnya suku Jawa sebelum kedatangan pengaruh Hinduisme telah hidup teratur dengan animisme, dinamisme sebagai akar religionnya, dan hukum adat sebagai peranata sosial mereka. Adanya warisan hukum adat menunjukkan bahwa nenek moyang suku bangsa Indonesia asli telah hidup teratur di bawah pemerintahan atau kepala adat. Walaupun masih bentuk yang sangat sederhana, religi animisme dinamisme yang menjadi akar budaya asli Indonesia khususnya masyarakat Jawa cukup memiliki daya tahan yang kuat terhadap pengaruh kebudayaan-kebudayaan yang telah berkembang maju. Keadaan ini memancing timbulnya teori kekenyalan dan ketegaran kebudayaan asli pribumi Indonesia. R.M. Sucipto Wirjosuparto mengatakan sebagai berikut. Sesungguhnya kebudayaan Indonesia menjalin hubungan dengan kebudayaan-kebudayaan lain yang kebanyakan dipandang telah mengalami perkembangan yang lebih tinggi, misalnya kebudayaan Hindu, Islam, dan Barat, yang mengakibatkan termodifikasinya kebudayaan Indonesia di dalam proses memungkinkannya mempertahankan karakter keindonesiaannya. Bahkan dalam hubungan dengan kebudayaan asing, pola keindonesiaannya tetap sama. Lantaran unsur-unsur kebudayaan asing itu terserap dalam pola keindonesiaan. Kepercayaan animisme dalam arti luas dimaksudkan setiap andalan akan adanya unsur rohani, anima jiwa, nyawa, semangat, tondi, begu, ganan, amiru, dan sebagainya. Di samping unsur jasmani atau madi, entah di dalam, entah di luar manusia. Dalam arti lebih khusus, animisme menunjukkan kepercayaan akan roh-roh halus yang berdiri lepas dari manusia dan campur dalam urusan insani. Fakta kepercayaan orang akan roh-roh tersebut belum membenarkan teori animisme dari Taylor dan kawan-kawan. Bahkan semua agama berasal dari evolusi kepercayaan itu. Animisme terutama tersebar di antara golongan penduduk yang hidup dari petani. Animisme seringkali sejajar dengan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, tetapi dia sudah hilang dari perhatian manusia sehingga diganti oleh makhluknya. Masalah bagi umat Islam, kepercayaan akan adanya ruh dan daya gaib aktif ini sangat bertentangan dengan Islam. Prinsip Tauhid menegaskan bahwa ruh manusia di dalam kubur mulai merasakan penderitaan jika amalnya yang di dunia itu buruk. Sebaliknya, merasakan nikmat jika amalnya baik. Islam membebaskan umatnya dari segala bentuk kepercayaan roh dan tenaga gaib yang menyekutukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Islam memang membutuhkan dukungan cara berpikir rasional dan ilmiah. Syiar agama Islam melalui wayang golek meliputi Islam sebagai way of life, termasuk ajaran dasar tentang ketatanegaraan dan pemerintahan. Ajaran Islam melalui pewayangan seringkali menekankan ketaatan kepada ajaran agama dan negara secara bersamaan, dan kesinambungan yang mencerminkan pemahaman atas pemerintah, ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri sebagai diamanatkan dalam Al-Quran. Demikian pula kredo yang dilambangkan dengan jimat layang Kalimusada dalam cerita pewayangan Sunda, yakni dua kalimat syahadat menjadi pemicu gerak dan langkah manusia Sunda
yang dapat menjadi penawar bagi penyelesaian berbagai masalah kehidupan dan juga penyakit. Lagu-lagu Sunda pun sangat erat dengan ajaran dan hukum Islam, baik yang melembaga seperti lagu-lagu Cigawiran, Ciawian, dan Cianjuran, maupun lagu-lagu yang biasa didendangkan oleh para santri kalong di masjid, tajuk madrasah yang meliputi ajaran tauhid, hukum hingga ajaran tentang hidup berkeluarga. Pada lagu-lagu sawer penganten, ajaran tauhid seringkali didendangkan melalui sifat 20 yang terumuskan dalam Al-Ijzi dan dikaji di pesantren dan juga masjid-masjid dalam kitab Tijan dan Qotar Al-Ghoyaj. Bahkan tak jarang pula didendangkan oleh para inahong Sunda dalam upacara memperingati Tahun Baru Hijriah. Ajaran Islam sebagai agama pun telah melembaga dalam upacara adat, khususnya perkawinan. Pesta perkawinan ternyata mengadopsi istilah walimah dalam teks hadis yang menyerukan upacara atau pesta perkawinan. Sementara kedudukan wanita sebagai ibu rumah tangga dan pria sebagai pencari nafkah digambarkan dalam kalimat pemajikan yang menurut sastrawan Sunda berasal dari bahasa Arab. Melihat dalam kondisi Tatar Sunda, maka Islam yang dipahami tentu saja sesuai dengan kondisi masyarakatnya, yaitu masyarakat Sunda. Maksudnya bahwa Islam sebagai suatu sistem nilai memberi umpan kepada budaya dengan memberi bentuk dan warna tertentu. Sebaliknya, sebagian sistem budaya hampir tidak bisa dihindari telah memberikan umpan balik kepada Islam dengan memberikan peluang untuk tumbuh berkembangnya pandangan, pemahaman, pengalaman keagamaan dan corak tertentu dalam mengaktualisasikan keberagamannya.